Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo berharap ASEAN bisa menjadi pusat produksi kendaraan listrik dunia termasuk Indonesia. Dan salah satu isu utama yang akan dibahas dalam KTT ASEAN di Labuan Bajo adalah penguatan resiliensi ekonomi dengan membuat Asia Tenggara menjadi sentra produksi mobil listrik global. Potensi ASEAN ini sangat besar. Penduduknya 650 juta orang. Pertumbuhan ekonominya selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Banyak barang-barang produksi dihasilkan oleh anggota Asia. Kekuatan inilah yang ingin kita satukan agar kawasan ini menjadi sebuah pusat produksi utamanya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Misalnya EV baterai, kemudian electric vehicle, dan produk-produk yang memiliki daya saing yang tinggi. Tahun 2023 Indonesia memegang tampuk keketuaan ASEAN. Dan sebagai ketua ASEAN, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia akan mengangkat isu kawasan Asia Tenggara menjadi pusat ekonomi dunia dalam KTT ASEAN ke-42 yang diselenggarakan mulai tanggal 9 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saat ini ada dua negara dengan jumlah produksi otomotif besar di kawasan ASEAN, yaitu Indonesia dan Thailand. Kedua negara ini juga sudah mulai melakukan transformasi produksi otomotif dari kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. Bahkan, khusus untuk Indonesia, saat ini memiliki nilai tambah yang besar karena memiliki bahan baku baterai listrik dalam jumlah yang besar. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu negara ASEAN dinilai perlu membangun kerjasama yang konkret untuk menjadi hub produksi mobil listrik global dengan menggandeng produsen kendaraan listrik. Hal ini sebagai unjuk kekuatan negara ASEAN dalam menunjukkan perkembangan kendaraan listrik di kancah global. Direktur Selios Bima Yudhistira mengatakan, dalam pengembangan basis produksi kendaraan listrik, kawasan ASEAN perlu bekerja sama di tengah orientasi peningkatan permintaan kendaraan listrik untuk ekspor sangat besar. Untuk itu, diperlukan kolaborasi pasar ekspor khususnya ke Eropa dan Amerika dengan bekerja sama antara negara ASEAN bersama produsen kendaraan listrik. Saat ini ada 3 negara yang memiliki potensi dalam pengembangan kendaraan listrik, yaitu Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Meski negara ASEAN termasuk Indonesia dinilai masih memiliki kekurangan, yakni kepastian untuk meyakinkan pasar global bahwa baterai yang dihasilkan berasal dari hasil tambang dengan proses yang selaras aspek lingkungan. Di sisi lain, sejumlah insentif juga perlu dikeluarkan pemerintah untuk menjadi daya tarik produsen kendaraan listrik agar mau membangun pabrik di Indonesia. Potensi permintaan kendaraan listrik, terutama untuk yang orientasi ekspor, itu cukup besar. Dan ini harus bisa ditangkap peluangnya oleh negara-negara di ASEAN. Dan selama ini memang yang menjadi basis otomotif itu ada 3 negara, Vietnam, Thailand, kemudian Indonesia. Dan selama ini sebagian besar produsen otomotif itu masih berorientasi pada pasar dalam negeri di masing-masing negara ASEAN. Sehingga harusnya ada semacam kolaborasi. Bima menambahkan potensi Indonesia dengan kepemilikan bahan baku baterai listrik, kemudian Thailand dengan industri perakitan dan plastik, serta Vietnam yang memiliki kemampuan dalam pengembangan teknologi otomotif. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, potensi Indonesia menjadi produsen kendaraan listrik, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Selamat pagi, Pak Kukuh. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Salam sehat, Pak. Sama-sama, salam sehat. Terima kasih. Baik, itu dia. ASEAN Indonesia ini diharapkan bisa menjadi produsen kendaraan listrik dunia. Nah, bagaimana update-nya terkait dengan industri kendaraan listrik terlebih dahulu nih kepada pemirsa saat ini, Pak Kukuh, silakan.
Ya, menarik. Tadi ditanyakan mengenai bagaimana update-nya mengenai industri kendaraan bermotor listrik ya, atau kalau di istilah yang banyak dipakai KPLBB, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ya. Oke. Nah, ini ternyata sudah mulai 2-3 tahun yang lalu. Di tahun 2021 total penjualan kendaraan bermotor listrik ya, yang murni listrik itu nggak sampai 700. 2021 selama 1 tahun. Nah, kemudian menginjak tahun 2022 tahun lalu sangat menarik karena kemudian di saat dilakukan pameran Gias di bulan Agustus itu kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan test drive indoor. Jadi karena nggak ada emisinya dilakukan di dalam gedung. Dan dampaknya adalah ternyata dari yang tadi jualan 2021 hanya nggak sampai 700 unit setahun, itu di tahun 2022 itu kita mencapai penjualan yang murni listrik itu sekitar 10.000 lebih. Jadi lonjakan yang cukup drastis. Di saat yang sama pun kendaraan yang jenis hybrid pun juga mencapai penjualan yang tadinya hanya sekitar 2.000 setahun menjadi sampai 10.000 juga. Ini juga menarik. Dan di saat yang sama secara keseluruhan industri kendaraan bermotor Indonesia ini juga mulai bangkit kembali setelah tergerus oleh adanya pandemi di 2020-2021 ya. Jadi ini menarik bahwa industri mulai pulih kembali seiring dengan mulai membaiknya penanganan masalah COVID ya. Sudah mulai menurun. Nah, dari sisi masyarakatnya berarti Anda melihat konsumen di Indonesia sudah cukup siap menerima kendaraan listrik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya, ini menarik. Jadi berulang kali kami sampaikan ya, salah satu faktor yang mendorong bangkit ataupun diterimanya teknologi baru dalam hal ini adalah kendaraan listrik, tentunya adalah kesiapan konsumen. Nah, kami juga jauh-jauh hari juga mengingatkan konsumen kita ini juga mempunyai preference dan juga mempunyai keterbatasan. Daya belinya belum seperti di negara-negara maju. Jadi di Indonesia kendaraan bermotor itu yang diminati atau yang dipilih masyarakat adalah jenis-jenis yang harganya masih di bawah 300 juta ke bawah. Dan itu kita buktikan dengan adanya LCGC, Low Cost Green Car, yang harganya di bawah 200 juta. Itu diperkenalkan tahun 2013 dan memang itu menjadi menarik karena kemudian bisa meraih market share sekitar 20% secara nasional ya. Nah, kemudian pada waktu tahun kemarin, pada waktu diperkenalkan kendaraan listrik yang baru, umumnya kendaraan berbasis listrik ini harganya masih cukup mahal, di atas 500-600 jutaan. Nah, kalau kendaraan dengan harga seperti itu peminatnya sedikit, nggak sampai 1% atau mungkin 1-2% saja. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap para pelaku kan. Kalau pasarnya sedikit, ngapain bikin di sini gitu kan. Nah, gitu enggak. Nah, kemudian yang didorong adalah harga-harga yang di bawah 300 juta. Dan ternyata ada anggota Gaikindo yang mampu menyiapkan kendaraan itu, diluncurkan, dan ternyata yaitu tadi, boom. Iya, itu dia. Booming langsung ya kendaraan listrik di Indonesia itu. Dan masyarakat ternyata menerimanya dengan baik ya. Iya. Nah, berikutnya, memanfaatkan keketuaan ASEAN Indonesia. Presiden Joko Widodo berharap, bahkan mungkin ini menjadi semacam ya instruksi ya dalam tanda kutip bahwa Indonesia ini dan ASEAN harus bisa menjadi produsen kendaraan listrik global. Nah, ini bagaimana tanggapan Gaikindo? Kita tanggap secara optimis. Kita jangankan yang electric vehicles ya. Karena baterainya, raw materialnya ada di Indonesia. Kita ini sebetulnya sudah self sufficient atau sudah mampu mencukupi kebutuhan kendaraan bermotornya dalam negeri ya. Baik. Secara nasional kita bisa penuhi, dan pasar Indonesia untuk roda 4 itu terbesar di ASEAN. Nah, kalau kemudian kita bekerja sama dengan 2 atau 3 negara yang lain di ASEAN, kita bisa mencukupi kebutuhan ASEAN dari produk-produk yang ada di ASEAN. Nah, kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN juga perlu kita manfaatkan, bahwa kita bisa leading misalnya di electric vehicles. Kenapa enggak? Raw materialnya ada di sini, sehingga berulang kali juga kami sampaikan ekosistem industri kendaraan bermotor inilah yang perlu kita dorong, perlu kita percepat, dan ini mungkin salah satu jawaban untuk masa depan. Kita punya komitmen terhadap net zero emission, walaupun net zero emission itu tidak hanya dicapai lewat electric vehicles, kita juga bisa mencapai dengan
jenis-jenis yang lain, misalnya dengan biofuel misalnya kan, itu juga mengurangi emisi gas buang. Dan kita punya komitmen ke sana dan itu bisa kita lakukan. Dan berawal dari Indonesia gitu. Tantangannya sendiri seperti apa? Mengingat kan banyak negara di ASEAN juga yang cukup kuat dari segi industri otomotifnya. Ada Thailand, kemudian Vietnam yang seperti disampaikan oleh Bima Yudhistira tadi Direktur Selios begitu, bahwa harus membangun semacam komitmen yang konkret, kemudian ekosistem yang kuat ini Pak Kukuh. Betul, ekosistem itu sedang berjalan, sedang dibangun saat ini. Tapi jangan lupa ya, pasar itu juga menentukan. Yes. Pasar paling besar pasar paling besar kendaraan bermotor itu adanya di Indonesia. Kita 270 juta penduduk kita dan ekonomi kita juga sedang baik ya, dan mudah-mudahan ini kita terus bisa pertahankan sampai 20-30 tahun ke depan. Baik. Nah, kalau itu bisa tumbuh di atas 5%, tentunya manufacturing dalam hal ini misalnya manufacturing kendaraan bermotor listrik sudah selayaknya dan sudah seharusnya ada di Indonesia kalau kita bicara masa depan ya. Oke, komitmen dari produsen-produsen otomotif yang sudah lama lah di Indonesia, begitu baik yang dari negara Jepang, kemudian lagi baru masuk Korea dan China, ini komitmennya cukup kuatkah untuk membangun industri dan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia? Cukup besar komitmennya, seperti kita lihat ya, ada pemain-pemain baru juga punya komitmen datang dan kemudian menerapkan berbagai teknologi yang memang sekarang tadi disinggung mengenai digitalisasi dan sebagainya itu sudah berjalan. Nah, ke depan kita nggak bisa lagi semata-mata hanya mengandalkan konvensional ya, kita juga perlu memasuki juga industri baru dalam hal ini electric vehicles dan yang lain. Oke. Dari sisi investasi bagaimana? Apakah memang dana kemudian teknologi yang digunakan ini cukup kompleks dan juga mahal? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Kukuh. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan penjualan wholesale mobil listrik di Indonesia. Ini berdasarkan merek pada kuartal 1 tahun 2023. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Hyundai Ioniq 5 Signature Extended ini terjual di sepanjang kuartal 1 tahun ini pemirsa 886 unit. Kemudian menyusul Wuling REV yang long range ini 537 unit. Kemudian ada juga Hyundai Ioniq 5 Prime Extended 73 unit. Ioniq 5 Signature Regular 70 unit. Dan Toyota yang juga baru dirilis ini bZ4X EV 64 unit dan BMW iX Drive 40 sekitar 29 unit. Kemudian ada Lexus, Nissan Leaf di FSK, kemudian Mini Cooper juga ada. Dan dari sisi penggunaan mobil listrik kita akan cermati di grafis berikutnya untuk penggunaan di KTT ASEAN Labuan Bajo yang digelar mulai hari ini 9 sampai dengan 11 Mei 2023. Itu apa saja? Ada Hyundai Ioniq 5 117 unit, Toyota bZ4X-nya 65 unit, kemudian Wuling REV 50 unit dan BMW iX 13 unit, sehingga total ada 245 unit mobil listrik yang digunakan pada KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya dari negara pengguna kendaraan listrik terbanyak, data dari tahun 2022 dari International Energy Agency, China mendominasi pemirsa, sekitar 10,7 juta unit. Ini untuk yang baterai electric vehicle atau BEV. Kemudian yang plug-in hybrid electric vehicle-nya 3,1 juta unit. China mendominasi. Kemudian Eropa, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lainnya. Itu dia data-data dari penggunaan mobil listrik di Indonesia dan juga global. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo. Ya, Pak Kukuh, kita akan lanjutkan kembali, Pak.
Ini menarik ya kalau kita lihat penjualan wholesale-nya saja Anda katakan tadi memang dari 700-an melonjak di tahun 2022 itu 10 ribuan unit. 10.000. Bahkan ini di tahun 2023 saja sudah lebih dari 2 ribuan unit ini kalau kita cermati begitu. Di kuartal 1 saja begitu. Anda bagaimana melihat apakah trennya ini akan terus berlanjut dan kemudahan-kemudahan apa saja sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen kendaraan listrik di Indonesia sih Pak Kuku? Ya, menarik kalau bicara mengenai electric vehicles. Jadi ada beberapa konsumen yang memilih jenis kendaraan dan jenisnya tersedia. Tadi sudah diuraikan oleh Mas Pras sendiri kan. Ya. Dari yang base level sampai yang high level sekali ya. Betul. Yang harganya miliaran dan itu mungkin volumenya kecil. Namun saya singgung tadi beberapa misalnya Mini Cooper dan sebagainya itu sudah di-assembling di Indonesia. Ini cukup menariknya. Oke. Artinya itu makin banyak variannya, masyarakat kita punya makin banyak pilihan. Namun seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dengan harga-harga yang lebih terjangkau itu akan menyebabkan volumenya lebih tinggi. Dengan volumenya lebih tinggi itu akan lebih memungkinkan kendaraan tersebut diproduksi di Indonesia dan itu yang menarik. Apalagi nanti kalau ekosistem industrinya sudah terbangun, baterai, elektromotornya, elektrik motornya dan sebagainya, termasuk dengan semikonduktornya juga sudah dibuat di Indonesia misalnya, maka ini akan jadi semakin menarik ya. Karena masyarakat juga punya pilihan. Kalau mobilnya itu banyak digunakan untuk keperluan di dalam kota, misalnya kan itu juga seperti yang diperkenalkan lewat Wuling REV kan, itu kan mobilnya kecil memang untuk city car, bisa untuk nganter anak sekolah, bisa untuk ke belanja, bisa ke kantor dan sebagainya. Itu bisa dicap di rumah. Yang lain pun juga melakukan hal yang sama. Dan ini nampaknya trennya juga sudah mulai meningkat, pilihan-pilihannya lebih banyak, dan Indonesia memang punya potensi untuk itu. Raw material untuk baterainya ada di sini, dan inilah yang menjadi keunggulan utama Indonesia, sehingga ada beberapa konsultan internasional yang mengatakan future-nya ada di Indonesia untuk kalau kita bicara electric vehicles. Kalau saya terjemahkan tuh, apapun mobilnya, yang penting baterainya buatan Indonesia lah gitu kan. Wow, itu luar biasa tuh kalau bisa terjadi ya Pak Kuku ya. Ya. Baik, nah teman-teman Gaikindo sendiri melihat nih dari sisi pemerintahnya nih bagaimana komitmen kalau memang tadi bahan utamanya kan yang membuat harga mobil listrik itu mahal adalah baterainya. Nah, kalau memang bisa dibuat di Indonesia, kemudian bahan bakunya sudah ada di Indonesia, Anda melihat bagaimana? Apakah trennya sudah menuju ke sana sehingga semoga saja bisa inline begitu produksi kendaraannya oke, kemudian kendaraan listriknya juga sudah siap untuk yang baterainya. Betul, ini yang menarik yang sekarang sedang dikembangkan. Ini kayak seperti berpacu ya. Dalam hal ini assembling plan-nya sudah ada. Tinggal kemudian melakukan pendalamannya. Komponen-komponennya bagaimana? Apakah kemudian yang paling utama adalah baterai yang cukup mahal ya. Dan ini sedang berproses, mudah-mudahan dalam waktu setahun ini baterainya bisa dibuat di Indonesia, terutama yang dipergunakan untuk keperluan di Indonesia. Berikutnya tentunya menjadi bagian dari global supply chains-nya. Jadi kita bisa mengirimkan baterai-baterai kemanapun juga, karena ini juga industrinya belum terlalu banyak yang terlibat dalam pembuatan baterai untuk electric vehicles ya. Namun jangan lupa ya, walaupun ini di luar wilayah saya juga ada jenis kendaraan kecil roda 2 yang juga menggunakan baterai. Ini juga trennya juga sepertinya juga meningkat. Betul. Jadi kita punya komitmen untuk mencapai net zero emission. Nampaknya ini juga bisa dipenuhi. Ya, mudah-mudahan ini kita terus dalam track yang benar gitu. Baik, nah dari sisi investasinya, kalau tadi Anda katakan komitmennya sangat tinggi begitu dari produsen otomotif global yang masuk ke Indonesia itu dari Jepang, Korea ataupun China. Nah, Anda melihat bagaimana dengan nilai investasi yang apakah mahal begitu sehingga mungkin agak sedikit pelan-pelan dulu atau bagaimana Pak Kuku? Jadi memang investasi di industri kendaraan bermotor ini tentunya cukup mahal. Dan ini oleh karena itu komitmen kalau mau masuk di Indonesia itu jangan hanya melihat hanya 2-3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, itu pendek 10. Kita harus melihat komitmennya long term, 20 tahun, 30 tahun seperti apa. Oleh karena itu tadi saya bicara kalau untuk industri otomotif, untuk long term dengan adanya electric vehicles, pasnya itu future-nya itu ada di Indonesia. Jadi komitmennya mau masuk di sini atau tidak, karena apa? Potensi pasarnya luar biasa. Kalau kita ekonominya tumbuh terus di atas 5%, syukur-syukur bisa sampai 7%, ini akan cukup baik untuk industri otomotif gitu kan.
5% aja udah bagus, apalagi kalau bisa lebih dari itu. Yes. Dan investasi itulah yang diharapkan. Saya mendapat informasi dari beberapa sumber mengatakan bahwa investasi di industri otomotif ini cukup besar. Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, Indonesia yang paling besar nih saat ini. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa kita maintain karena kemudian memang kelihatan lompatannya dengan dukungan pasar yang cukup besar ini. Baik, insentif juga diberikan oleh pemerintah untuk kendaraan listrik Betul. ya dari sisi penjualannya. Apakah ini juga menjadi salah satu booster yang menjadi sweetener tentunya bagi para investor otomotif? Betul, kita perlu belajar ya. Di saat pandemi kita kan kemarin juga pernah mengalami pukulan yang cukup berat pada waktu itu pandemi. Kita bicara bukan hanya electric vehicle, tapi industri otomotif secara keseluruhan. Ya. Nah, kemudian pemerintah memunculkan kebijakan yang dinamakan dengan PPNBM DTP. Nah, itu dijalankan 1 Maret tahun 2021 dan itu mampu mendongkrak, membangkitkan kembali industri otomotif kita. Yes. Nah, kemarin di 1 April juga diberlakukan ada lagi insentif untuk kendaraan listrik berbasis baterai tadi ya. Dan ini juga ternyata mampu mendongkrak penjualan kendaraan bermotor listrik. Ini dapat laporan dari anggota kami, misalnya dari Wuling, dari Hyundai, itu juga mengalami tren penjualan yang positif. Mudah-mudahan ini juga berlanjut sepanjang tahun 2023 dan seterusnya. Nah, jadi itu dia. menarik itu. Nah, Pak Kuku, berarti momentum dari KTT ASEAN 42 yang lagi digelar di Labuan Bajo harusnya bisa menjadi tolok ukur ataupun patokan baru nih bagi perkembangan dan pertumbuhan industri otomotif, khususnya kendaraan listrik di Indonesia, Pak Kuku. Ya, betul. Ini kan momentum sebetulnya sudah dimulai pada waktu conference G20 di Bali ya. Betul. Itu juga sudah diperkenalkan kendaraan listrik yang digunakan. Dan jangan lupa kita selama ini hanya fokus di kendaraan-kendaraan listrik untuk penumpang ya. Iya. Padahal kita juga ada pilihan lagi adalah kendaraan listrik untuk bis, ada kendaraan listrik untuk commercial vehicles. Commercial vehicle bukan hanya untuk truk besar tapi juga truk kecil. Oke. Bisa dibayangkan kalau kemudian pemain lokal kita yang sudah melakukan assembly juga mampu membuat kendaraan-kendaraan misalnya untuk contoh yang kadang-kadang disepelekan kan, misalnya seluruh kota di Indonesia kan tentu memerlukan truk-truk medium atau kecil yang untuk mengangkut sampah dan sebagainya. Kalau itu bisa menggunakan electric vehicles, luar biasa itu kan. Kemudian industri kita juga bisa bangkit. Seluruh kota bisa memanfaatkan itu. Karena nggak sepanjang waktu kendaraan itu jalan. Pada waktu operasional dia pakai electric vehicle, pada waktu dia membongkar muatannya dia dilakukan charging dan sebagainya. Oke. Banyak pilihan. Nah, itu dia. Lantas bagaimana dengan pangsa pasarnya sendiri di tahun 2023 dan ke depan kalau Anda katakan ini sudah on the track begitu dari sisi produksi, kemudian penjualannya yang bahkan naiknya luar biasa begitu dari respon masyarakat di tanah air sendiri nih Pak Kuku. Ya, kita harapkan secara keseluruhan dulu ya. Jadi kita harapkan di industri kita ini paling tidak menyamai apa yang telah dicapai di tahun 2022 kemarin. Di mana misalnya secara keseluruhan kita di tahun 2022 memprediksi bahwa penjualan akan mencapai 975.000 unit ya 1 tahun. Ternyata kita bisa mencapai 1.047.000 ya. Dan kemudian jangan lupa ekspor kita pun sudah mendekati 500.000 unit tahun lalu. Dan kita harapkan tahun ini juga hal yang sama juga bisa kita capai. Demikian juga dengan electric vehicle. Kalau tahun lalu 10.000, mudah-mudahan kita juga minimal juga menyamai itu. Syukur-syukur juga bisa mulai melebihi itu. Dan ini adalah salah satu tahapan untuk mencapai menuju ke net zero emission. Baik, berarti memang Indonesia dan negara ASEAN sebenarnya bukan potensi lagi, tapi sudah siap begitu ya Pak Kuku ya. Sudah merealisir. Produsen begitu ya, sudah bisa segera direalisasikan. Baik Pak Kuku, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini dan maju terus juga untuk industri otomotif Indonesia. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali Pak Kuku. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih. Market Review, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.